Baik, karena sudah 9.20 kita mulai perkuliahannya. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Karena di luar masih hujan, hari ini kita laksanakan perkuliahannya dalam bentuk Zoom. Hari ini akan ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait penelitian eksperimental. Untuk penelitian observasional sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan bahas tentang penelitian eksperimental. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang metode sampling dan juga bagaimana cara menghitung besar sampel. Penelitian eksperimental itu adalah penelitian yang memungkinkan peneliti memberikan perlakuan atau intervensi kepada subjek penelitian. Kemudian, efek dari perlakuan tersebut diamati atau diukur. Peneliti dapat mengendalikan variabel-variabel pengganggu di luar variabel yang mau kita teliti, sehingga dapat menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel eksperimen dengan efek yang ditimbulkan. Misalnya kemarin ada yang mau penelitian tentang efek tanaman A misalnya ketika diberikan kepada pasien hipertensi. Maka variabel-variabel pengganggu di luar eksperimen itu harus kita tahu. Variabel yang mau kita teliti kan tekanan darah. Berarti kita harus tahu nih hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan atau menurunkan tekanan darah selain obat sama selain tanaman. Yang paling dekat itu adalah obat yang digunakan. Supaya hasilnya seimbang, supaya variabel eksperimennya benar-benar dapat terukur, dan supaya tetap etik, maka kita harus pilih pasien-pasien yang menggunakan obat tapi jumlahnya kita tentukan. Supaya kalau misalnya jumlahnya ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, obat yang dia bawa sendiri, maka ada kemungkinan akan ada fluktuasi penurunan maupun kenaikan tekanan darah. Makanya kita usahakan misalnya semua sampelnya menggunakan obat yang sama atau semuanya menggunakan obat dalam jumlah yang sama sehingga faktor obatnya bisa kita kendalikan. Konsep dasarnya adalah seperti ini. Saya geser dulu. Konsep dasarnya adalah penelitian eksperimental ini penelitian yang mau menguji hubungan antara suatu sebab dengan suatu akibat atau efek. Jadi penelitiannya umumnya dilakukan dengan cara akan ada dua kelompok. Kelompok A yaitu kelompok uji, kelompok B adalah kelompok kontrol, dan kedua kelompok ini diusahakan seidentik mungkin. Kemudian yang kelompok A karena dia uji maka dia diberi perlakuan, kelompok B karena dia kontrol maka dia tidak diberi perlakuan. Kemudian kita lihat atau kita bandingkan efek yang terjadi. Konsep di penelitian eksperimental ini tidak hanya berlaku untuk penelitian pada manusia, tetapi juga berlaku untuk penelitian pada hewan. Supaya penelitiannya ini berjalan dengan baik, bahwa di kelompok A dan harus ada kelompok B dan identik dan ada perlakuan, supaya perlakuannya atau penelitiannya berjalan dengan baik, maka butuh rancangan eksperimen. Rancangan eksperimen itu adalah perencanaan eksperimentasi atau perencanaan penelitian agar diperoleh eksperimen atau penelitian relevan dengan masalah yang diteliti. Kenapa penting kita merancang suatu eksperimen? Contohnya adalah kalau misalnya ada sampel akan bukan uji dua bahan barunya dan juga itu diukur berdasarkan milimeter keausan ban. Tahu kan kalau misalnya kita jalan naik motor gitu atau naik mobil, semakin lama ban kita tuh akan semakin tipis gitu. Jadi yang diukur kekuatan bannya adalah berdasarkan milimeter keausan ban setelah digunakan terus-menerus menempuh jarak 100 km di jalan tol. Dan juga kalian tahu di jalan tol itu kan ada batas kecepatan tertentu gitu. Makanya dipilihnya jalan tol dan itu bebas hambatan. Maka si perusahaannya membuatlah rancangan sebagai berikut. Jadi ada 4 mobil, kemudian yang masing-masing dikendarai orang yang berbeda. Ban A dan juga ban B itu diletakkan di posisi depan. Dia akan ada di ban depan, diletakkan di sebelah kanan dan kiri, tetapi secara random gitu. Jadi bisa jadi di mobil A, ban A-nya
di mobil pertama, ban A-nya sebelah kanan, ban B-nya sebelah kiri. Sebelahnya itu bisa jadi tertukar, sebelahnya bisa lagi ditukar, dan seterusnya. Jadi tidak ada pola yang exactly pas gitu antara satu mobil dengan mobil yang lain. Kemudian mobil itu dijalankan di jam yang sama, jalan yang sama, cuaca yang sama. Jadi kayak racing gitu, dijalankan di jalan jam yang sama, jalan yang sama, cuaca yang sama, kemudian diukur milimeter kausan ban. Tetapi peneliti tidak menyadari bahwa ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kausan ban tersebut. Apa sih? Yang pertama adalah kekuatan bannya. Kekuatan ban asal di sisi kanan atau di sisi kiri tergantung dari posisi jalan tolnya. Kalau misalnya dia lebih banyak meliuk-liuk atau belok kanan atau belok kiri, itu kan juga berpengaruh kepada kekuatan bannya, termasuk dengan letak bannya, serta yang paling penting adalah perilaku pengendaranya. Ada pengendara yang eh, jalannya stabil, sehingga gesekannya juga stabil. Ada pengendara yang jalannya sukanya ngebut di depan, begitu ada halangan tiba-tiba ngerem, atau ada juga hmm, atau ada juga pengendara yang jalannya sebentar ngerem, sebentar laju, sebentar ngerem, sebentar laju. Jadi masing-masing pengendara tuh punya tipe yang berbeda-beda, tipe nyetir yang berbeda-beda. Sehingga variabel-variabel itu bisa mempengaruhi hasil si bannya itu. Ya mungkin yang jalannya stabil bannya akan lebih tidak mudah aus. Tapi kalau yang jalannya sukanya ngebut, ngebut sebentar ngerem, ngebut sebentar ngerem gitu, maka kemungkinan bannya akan lebih cepat aus karena ada gaya gesek yang lebih kuat daripada mobil yang dijalankan secara stabil. Oleh karenanya, si peneliti melakukan rancangan eksperimen, dia ganti rancangannya. Akhirnya, yang dilakukan adalah masing-masing mobil tetap dikendarai oleh orang yang berbeda. Ban A sama ban B diletakkan di posisi depan, diletakkan kanan dan kiri dengan posisi yang sama secara berpasangan. Contohnya, mobil satu dan 2, ban A-nya di kanan, ban B-nya di kiri. Mobil 3 dan 4, ban A-nya di kiri, ban B-nya di kanan. Itu untuk apa? Untuk melihat apakah letak letak posisi ban itu akan mempengaruhi keausan suatu ban gitu. Karena kan dia akan lebih ada yang belok kiri, ada yang belok kanan. Jadi akan lebih dia pengen lihat pengaruh nggak letaknya. Kemudian mobil dijalankan di jalan yang sama, jam yang sama, cuaca yang sama, terus diusahakan perilaku walaupun orangnya berbeda, tapi mereka dicarikan perilaku pengendara yang sama. Jadi misalnya sama-sama stabil untuk mengendarain mobilnya di kecepatan yang sama, begitu supaya bannya berada dalam posisi yang sama secara berpasangan. Sehingga hasil terkait milimeter keausan bannya juga akan lebih seragam, em, akan lebih mudah dikontrol gitu, akan lebih mudah dipercaya. Oke. Apa aja sih komponen rancangan eksperimen? Yang pertama ada unit sampling. Unit sampling itu dapat merupakan perwakilan yang diukur atau keseluruhan populasi, tergantung dari bagaimana pengamatannya dilakukan. Kemudian ada replikasi biasanya. Replikasi itu adalah banyaknya unit eksperimen yang mendapat perlakuan tertentu. Kenapa perlu replikasi? Replikasi itu kita bisa mengestimasi kesalahan eksperimen, terus meningkatkan presisi hasil eksperimen. Semakin banyak replikasi, maka presisinya akan semakin baik, serta memperluas jangkauan generalisasi hasil eksperimen. Itu pentingnya kenapa penelitian itu perlu adanya replikasi. Kalau pada manusia replikasinya bagaimana? Biasanya kita pakai replikasi, misalnya kita ambil sampel darah, berarti kita em, ambil sampel darahnya beberapa untuk satu orang, tidak hanya satu tabung, tapi beberapa tabung untuk replikasi begitu. Kalau misalnya pengukuran tekanan darah, berarti pengukurannya kita lakukan beberapa kali untuk replikasinya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kesalahan eksperimen? Kesalahan eksperimen itu adalah perbedaan antara hasil pengukuran efek dari minimal dua replikasi atau dua unit eksperimen yang identik. Jadi kalau misalnya ada dua replikasi dan ada hasil pengukuran efek yang lumayan
signifikan beda jauhnya, maka diduga ada kesalahan eksperimen. Sumber kesalahannya biasanya kesalahan pengukuran. Misalnya tadi kita mengukur tekanan darah, tapi cuff-nya atau apa sih alat untuk ukurnya itu beda-beda. Ada cuff-nya kecil, ada cuff-nya pakai yang besar, sehingga hasilnya bisa ada berbeda. Ya, baik. Kesalahan cara melakukan prosedur eksperimen. Mungkin yang satu udah benar, dia pakai obat dari dokter, dia juga pakai obat herbal yang kalian mau uji, tapi yang satu obat herbalnya diminum pagi, yang satu obat herbalnya diminum malam sebelum tidur, yang mana tekanan darah pagi sama tekanan darah malam itu akan bisa berbeda, sehingga kapan minumnya juga akan mempengaruhi tekanan darah yang dihasilkan. Kemudian cara menguranginya gimana? Cara mengurangi rancangan eksperimennya salah, yang pertama adalah unit eksperimennya harus homogen. Jadi sampelnya harus homogen. Kalau tadi dia pasien hipertensi, berarti semuanya harus hipertensi. Kalau dia pakai satu obat, semuanya harus pakai satu obat. Kalau dia ngukur tekanan darahnya pagi, maka semua pasien juga harus diukur tekanan darahnya pagi. Kalau bukan eksperimennya sih, perlakuannya diberikannya pagi, misalnya tadi mau diminumkan obat herbal, kalau diminumkannya pagi, maka semua sampel itu harus minum obatnya pagi. Itu yang dinamakan homogen. Kemudian stratifikasi yang cermat, misalnya ada stratifikasi atau penggolongan, maka penggolongannya harus cermat. Misalnya nih, kalian agak sulit gitu mau cari atau mau menyamakan eh, orang-orang yang minum obatnya sama-sama satu gitu. Jadinya distratifikasilah, ada kelompok yang minum obatnya cuman yang minum obat herbalnya plus obat dari dokternya cuma satu, ada yang minum obat herbal plus obat dari dokternya dua, ada yang minum obat herbal plus obat dari dokternya tiga. Tapi semuanya distratifikasi atau dikelompokkan dengan berjenjang dengan benar, sehingga nanti ketika juga akan lebih meyakinkan. Kemudian mencegah semaksimal mungkin keluar obatnya menggunakan ramuan Excel. Sampelnya atau unit eksperimennya diperlakukan serupa, tetapi tidak sama. Contohnya seperti ini. Akan dilakukan penelitian dengan sampel rebusan bawang dayak untuk melihat apakah dapat menurunkan kadar gula darah. Sampelnya adalah kelinci, yang kelinci tersebut kemudian dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelinci yang mendapatkan rebusan bawang dayak. Ini adalah kelompok uji. Kelompok kedua adalah kelinci yang mendapat sebagai pelarutnya rebusan. Ini adalah kontrol negatif. Dan kelompok ketiga adalah kelinci yang mendapat formin. Ini adalah kontrol positifnya. Jadi ada tiga kelompok, ada kelompok uji, ada kelompok kontrol, dan juga ada kelompok pembanding. Dalam hal ini adalah pembandingnya obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah. Komponen rancangan eksperimen lainnya adalah validasi. Validasi itu adalah tingkat keabsahan dari hasil eksperimen. Ada dua bentuk validitas. Yang pertama adalah validitas eksternal,
Yang kedua adalah validitas internal. Validitas internal itu adalah validitas yang mengukur apakah suatu penelitian itu telah sungguh-sungguh menyebabkan perbedaan yang signifikan. Gimana kita tahu validitas internalnya baik? Caranya adalah peneliti harus dapat menunjukkan bahwa semua variabel luaran telah dikendalikan dan tidak menimbulkan efek pada variabel terikat. Ini terkait dengan kata-kata desain eksperimen yang digunakan. Makanya kalau misalnya di penelitiannya pada eh, penelitian yang kalian susun itu biasanya ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi itu adalah kriteria-kriteria yang dimana variabel luarannya itu harus kita kendalikan. Misalnya tadi kalau yang direkam medik biasanya kita pilih pasiennya hipertensi tapi tidak boleh gagal ginjal. Kenapa? Karena kondisi gagal ginjal itu biasanya memperberat kondisi hipertensi seperti itu. Jadi kita cari pasien hipertensi yang murni hipertensi, tidak ada penyakit penyerta lainnya. Misalnya seperti itu. Kalau validitas eksternal itu adalah menyatakan representatif atau kemungkinan penelitian itu digeneralisasi atau diterapkan pada populasi yang lebih luas. Bagaimana caranya? Biasanya kita menggunakan sampel yang cukup banyak. Jadi semakin banyak sampel yang kita gunakan, maka semakin besar kemungkinan penelitian ini bisa digeneralisasi atau diterapkan pada komunitas yang lebih luas. Jadi tadi kita udah belajar bahwa elemen-elemen atau komponen rancangan eksperimental itu yang terutama ada tiga, yaitu replikasi, randomisasi, lalu ada kelompok perlakuan, uji ataupun kontrol ataupun pembanding. Apabila penelitian yang kalian rancang itu punya tiga komponen ini, yaitu sampelnya direplikasi, ada randomisasi, kemudian ada kelompok perlakuan atau kontrol, maka penelitiannya dinamakan true eksperimental. Jadi kalau ada tiga komponen ini, makanya namanya menjadi true eksperimental. Tapi kalau misalnya ada memenuhi tiga-tiganya, ada replikasi, ada randomisasi, ada perlakuan uji ataupun kontrol, tetapi kelompoknya tidak identik 100%. Misalnya pada sampel manusia tuh yang nggak susah identik 100%, maka nama kelompoknya adalah kuasi eksperimental. Karena kelompok yang diperlakukan atau uji ini tidak bisa identik 100%. Kalau true eksperimental biasanya kalau kita menggunakan tikus atau hewan coba itu lebih mudah untuk bentuk true eksperimental. Tapi kalau manusia biasanya lebih sering dikuasi eksperimental. Jika salah satu tidak bisa, misalnya randomisasi bisa, dua perlakuan bisa, tapi nggak bisa replikasi, maka dia masuk true eksperimental. Atau di mencit nih biasanya replikasi bisa, randomisasi tidak dilakukan, tapi ada dua kelompok, selain yaitu kelompok uji dan juga kelompok kontrol, dan bisa juga plus pembanding. Maka penelitiannya namanya menjadi pre-true eksperimental. Oke. Kemudian gimana sih pola atau rancangan penelitian dari pra-eksperimental tersebut yang lebih sering dilakukan? Rancangan-rancangan eksperimen yang pertama adalah rancangan studi kasus sekali perlakuan. Di sini, dalam rancangan studi kasus sekali perlakuan, konsepnya adalah hanya ada satu kelompok saja yang diberi perlakuan, ya nggak ada pembandingnya, cuma ada satu kelompok aja yang diberi perlakuan dan tidak ada pembandingnya. Prosedurnya adalah kenakan perlakuan X pada subjek, kemudian berikan tes akhir, T2, hitung raratanya. Jadi misalnya kalian melakukan perlakuan uji herbal A begitu, atau uji probiotik kepada pasien A misalnya. Pasiennya cuma dipilih satu pasien itu saja, tidak ada kelompok lain. Kemudian kalian berikan probiotiknya, kemudian setelah pengamatan misalnya 3 bulan, diukur berapa sistem imunnya misalnya seperti itu, berapa kadar interferon gamanya. Maka itu adalah bentuk rancangan studi kasus sekali perlakuan. Atau kalau kemarin di rancangan uji klinis namanya uncontrolled study. Jadi cuman ada hanya satu kelompok saja. Kemudian yang selanjutnya adalah rancangan penelitian
pretest posttest. Jadi dalam kelompok eksperimental biasanya supaya jadi khusus kelompoknya sama, peneliti itu seringkali menggunakan pretest. Jadi pretest itu eh, dia mengukur atribut atau ciri khusus partisipan sebelum dia diberikan perlakuan. Nanti setelah diberi perlakuan dia diukur lagi. Itu namanya pretest dan posttest. Ini adalah rancangan tes awal akhir atau pretest posttest dengan satu kelompok kasus sekali perlakuan. Misalnya tadi kita mau mengukur kadar atau besarnya tekanan darah pada pasien yang mendapatkan herbal A misalnya. Maka sebelum pasiennya disuruh minum herbal A, pasiennya diukur dulu tekanan darahnya berapa. Kemudian pasien disuruh minum herbal A secara rutin, misalnya selama 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan diukur lagi berapa kadar atau berapa nilai tekanan darahnya. Kemudian nanti kita bandingkan rata-rata tekanan darah antara perlakuan atau pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Kita hitung secara statistik untuk melihat itu beda antar pre dan postnya signifikan atau tidak. Yang selanjutnya adalah kalau rancangan statis tanpa pengacakan. Bentuknya adalah akan ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok eksperimental, yang kedua adalah kelompok kontrol. Kemudian pada kelompok eksperimental kita kenakan perlakuan, yang kelompok kontrol tidak kita kenakan perlakuan. Kemudian kita ukur berapa hasil tes akhirnya. Tadi sama kalau misalnya pakai herbal A untuk penurunan hipertensi, maka kelompok pertama, kelompok uji adalah kelompok yang mendapatkan herbal A, kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak mendapatkan herbal A. Semuanya diikuti selama 3 bulan, lalu diukur berapa kadar tekanan darahnya di akhir 3 bulan tersebut. Nanti dihitung secara statistik. Kalau rancangan statis dengan pemadanan atau persamaan, maka caranya adalah ada bentuk pretest dan posttestnya. Uh, Kelompok uji, kita ukur dulu tekanan darahnya. Sebelum perlakuan, kita kasih perlakuan, kemudian setelah diikuti contohnya selama 3 bulan, kita ukur lagi tekanan darahnya berapa. Begitu juga dengan kelompok kontrol. Kita ukur dulu tekanan darahnya berapa, kemudian tidak kita kasih perlakuan apa-apa, atau misalnya kita kasih placebo saja, kemudian setelah 3 bulan kita ukur berapa kadar atau berapa besar tekanan darahnya. Masing-masing perbedaan antar kelompok sebelum dan sesudah perlakuan itu dinilai secara statistik untuk melihat perbedaannya, apakah signifikan atau tidak. Yang selanjutnya adalah rancangan statis tanpa pengacakan atau perluasan. Bentuknya adalah subjeknya, contohnya adalah pasien hipertensi, dikelompokkan menjadi 3 kelompok. 2 kelompok perlakuan dan 1 kelompok kontrol. Kemudian pada ketiga kelompok ini diberikan tes awal. Dalam hal ini, kalau dalam kasus hipertensi tadi berarti kita ukur dulu tekanan darahnya di awal, kemudian kita kasih perlakuan. Yang kelompok 1 ini perlakuannya misalnya herbal dosis A, yang ini adalah herbal dosis B, yang kontrol adalah placebo. Kemudian setelah 3 bulan kita ikuti, kita ukur berapa kadar tekanan darahnya setelah diberi perlakuan tersebut. Baru kita ukur apakah ada perbedaan hasil antara tes awal dengan tes akhirnya. Rancangan selanjutnya adalah rancangan 4 kelompok Solomon. Ya,
Mohon maaf Ibu, mic-nya masih ke mute. Oke, terima kasih. Ya, jadi rancangan 4 kelompok Solomon ini adalah kombinasi dari rancangan eksperimen yang menggunakan pengukuran awal dan yang tanpa menggunakan pengukuran awal. Tujuannya adalah tujuannya adalah untuk mengurangi adanya efek tandingan di luar efek dari perlakuan uji dan perlakuan kontrol gitu. Jadi untuk melihat atau mengurangi adanya efek faktor luar yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran tekanan darahnya. Rancangannya adalah seperti ini. Jadi ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok uji 1 dan kontrol 1, yang mana masing-masing mendapat pengukuran di awal. Yang kedua adalah kelompok uji 2 dan kontrol 2 yang tidak mendapatkan pengukuran di awal, tetapi perlakuan yang diberikan sama. Jadi misalnya dia herbal A dengan dosis A, maka perlakuannya akan sama. Nanti in the end atau setelah diikuti selama 3 bulan, maka akan diukur berapa tekanan darah dari masing-masing kelompok tersebut. Kemudian ada yang namanya rancangan faktorial atau factorial design. Rancangan ini adalah rancangan yang melibatkan lebih dari satu variabel yang saling berinteraksi. Rancangan faktorial ini digunakan bila ingin diketahui sekaligus efek dari kombinasi dua atau lebih perlakuan. Contohnya, jika kita ingin teliti efek obat anti hiperurisemia yang diberikan bersama-sama dengan obat tidur bagi pasien hipertensi yang untuk memberikan efek penurunan tekanan darah. Jadi misalnya ada 3 macam obat anti hiperurisemia. Di sini ada B1, B2, B3. Ini adalah obat anti hiperurisemianya. Kemudian ada 2 macam obat tidur, yaitu A1 dan juga A2. Dengan demikian, maka akan ada 6 macam perlakuan kombinasi antara tiap jenis obat hiperurisemia dan juga obat tidurnya, yaitu A1B1, kemudian A1B2, A1B3. Yang selanjutnya ada A2B1, jadi obat tidur kedua sama hiperurisemia 1, obat tidur kedua sama hiperurisemia 2, obat tidur kedua sama hiperurisemia 3. Nanti akan diukur. Kemudian dari rancangan faktorial ini dapat diteliti 3 macam efek, yaitu efek utamanya itu adalah perbedaan antara efek 3 jenis obat hiperurisemia ini, terlepas dari obat tidur apa yang digunakan. Kemudian ada efek sederhana, yaitu perbedaan antar obat hiperurisemia apabila dikombinasi dengan obat tidur, dengan masing-masing obat tidur A maupun masing-masing obat B. Kemudian ada efek interaksi. Jadi untuk melihat apakah perlakuan obat hiperurisemia yang 3 macam ini memberikan efek yang semakin meningkatkan tekanan darah nggak apabila dikombinasi dengan obat tidur A maupun dengan obat tidur B. Rancangan faktorial itu apabila ada 2 obat yang pengen kita ketahui apakah akan mempengaruhi tekanan darah atau tidak. Oke, sebenarnya ada beberapa rancangan lain yang harus saya cek ulang. One shot case study itu tadi sudah, yaitu uh, ya, ini adalah one shot case study atau rancangan studi kasus sekali perlakuan. Kemudian yang selanjutnya adalah one group pretest post-test design. Terus yang selanjutnya adalah perbandingan kelompok statis, ada statis tanpa pengacakan, maupun yang kemudian ada rancangan statis dengan pemadanan, terus ada rancangan statis tanpa pengacakan yang diperluas,
Kemudian yang Solomon. Oke. Yang kurang adalah untuk eksperimental semu atau kuasi eksperimen. Tadi udah dikatakan bahwa rancangan kuasi eksperimen adalah rancangan eksperimen dengan derajat validitas yang lebih tinggi dibandingkan penelitian pra eksperimental. Eh, Biasanya mudah dilakukan sehingga banyak dilakukan terutama pada ilmu-ilmu sosial. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa rancangan penelitian eksperimental semu itu apabila sudah terpenuhi 3 unsur eksperimental, yaitu randomisasi, replikasi, dan juga ada 2 kelompok, yaitu perlakuan kontrol dan juga perlakuan uji, tetapi yang tidak sepenuhnya identik. Contoh dari rancangan penelitian kuasi eksperimental, yang pertama adalah non-randomized control group pretest post-test design. Saya kasih gambarannya di sini aja deh. Oke. Namanya yang pertama untuk kuasi eksperimental itu jenis rancangannya adalah non-randomized ya. Kuasi eksperimental rancangannya adalah di randomized control group pretest post-test design. Gambarannya adalah seperti berikut. Oke, gambarannya adalah seperti ini. Uh, Dalam rancangan ini sudah ada kelompok perlakuan, ini ada kelompok perlakuan, ini adalah kelompok kontrol, tetapi pembagian kelompoknya tidak dilakukan secara random. Kenapa? Karena sulit untuk mengatur setting eksperimennya. Biasanya kalau misalnya jumlah sampelnya itu terbatas, sehingga atau sulit banget kita temukan, sehingga sulit untuk merandomisasi. Sebenarnya kan randomisasi itu tujuannya untuk menjamin bahwa semua kelompok itu punya ciri-ciri yang sama begitu. Tetapi seringkali di lapangan kita tidak bisa menemukannya. Nah, dengan demikian kita pakai yang kuasi eksperimen. Kalau di contoh ini, misalnya kita melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis bahwa pengobatan dengan batu giok, tahu kan batu giok yang warna hijau itu? Batu giok itu dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Kemudian ada sekelompok pasien hipertensi yang datang ke klinik pengobatan batu giok. Kemudian kelompok tersebut diukur dulu masing-masing tekanan darahnya. Itu adalah kelompok A1. Itu adalah kelompok A1. Kemudian setelah dia diukur tekanan darahnya, selanjutnya di klinik tersebut dia diberi terapi batu giok selama 7 hari. Kemudian setelah 7 hari, diukur lagi pengukuran tekanan darahnya. Itu menjadi data A2. Selanjutnya, pada saat yang bersamaan, ada lagi nih kelompok hipertensi yang lain yang diukur tekanan darahnya, itu adalah kelompok A3, tapi dia nggak dapat perlakuan apapun. Jadi dia cuma datang, diukur tekanan darahnya, kemudian dia disuruh pulang. Kemudian diukur lagi tekanan darah ulangannya, yaitu itu menjadi data A4. Untuk mengetahui efek terapi batu giok, dapat dibandingkan antara selisih A1 sama A2.
Jadi berapa sih apakah memang si batu giok ini dapat menurunkan tekanan darahnya pasien? Maka yang kita bandingkan adalah data A1 sama data A2. Itu dibandingkan dengan selisih antara data A3 sama data A4. Kalau misalnya A1 sama A2, kita tidak tahu dengan pasti apakah efek penurunan darah ini benar-benar disebabkan oleh si batu giok. Tetapi kalau misalnya kita bandingkan hasil selisihnya si kelompok kontrol dengan si kelompok uji, maka kita bisa menjadi meyakinkan apakah memang ada perbedaan antara pasien yang diterapi dengan batu giok sama yang tidak. Gitu. Ini adalah contoh yang the non-randomized control group pretest post-test design. Ada lagi yang namanya the time series experiment. Sorry. Kalau the time series eksperimen ini, pada rancangan ini kelompok perlakuan kontrol itu digantikan dengan cara melakukan pengukuran awal dan pengukuran akhir secara berulang dan berurutan, time series, ada waktunya. Dengan harapan, jika ada pengaruh faktor dari luar, misalnya faktor dari luar lah, makanan kah, atau cuaca kah, atau tingkat stres, maka faktor-faktor tersebut dapat diwakili atau dimanifestasikan ke dalam pengukuran ulang tersebut. Jadi faktor luar itu, faktor makanan, faktor stres itu udah diperhitungkan dalam nilainya. Contohnya gambarnya seperti ini. Jadi contohnya kayak gini, misalnya dilakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa eh, terapi seragam dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah pada penderita hiperurisemia. Jadi apakah terapi seragam dapat menurunkan kadar tekanan darah, dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah? Baik. Tunggu sebentar, di sini lagi pemutaran Indonesia Raya. Kita tunggu sebentar.
Baik. Ya, kita lanjutkan ya. Sekedar pemberitahuan itu salah satu program dari zona integritas. Jadi nanti misalnya kalian kuliahnya di kampus, terus ada pemberitahuan seperti itu, setiap jam 10 akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya. Jadi kita disuruh menghentikan aktivitas sejenak, berdiri dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, ini barusan lagu Indonesia Raya-nya selesai. Jadi kita mulai lagi kuliahnya. Oke, kita ulang. Eh, Selanjutnya kita mau melakukan penelitian untuk melihat apakah terapi Seragam itu dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah pada penderita hiperuremia atau tidak. Maka eh, bayangannya adalah akan ada sekelompok pasien hiperuremia yang datang ke klinik pengobatan Seragam yang dilengkapi dengan laboratorium kimia klinik masing-masing. Jadi di klinik pengobatannya itu ada lab kliniknya juga. Nah, di lab klinik itu dilakukanlah pengambilan darah untuk diukur berapa kadar asam urat dalam darahnya. Pemeriksaan kadar asam uratnya dalam darah dilakukan sebanyak 3 kali dalam selang waktu 2 hari. Jadi ini adalah hari pertama A1, 2 hari kemudian A2, 2 hari kemudian A3. Setelah pemeriksaan selesai, selanjutnya penderitanya diberikan terapi Seragam selama 2 kali sehari dalam jangka waktu 7 hari. Jadi dia diukur dulu, baru dikasih terapi. Setelah dikasih terapi 7 hari, kemudian pasiennya diukur lagi berapa kadar asam uratnya, yaitu untuk menjadi data A4, 2 hari kemudian data A5, dan 2 hari kemudian data A6. Nah, untuk mengetahui efek terapi Seragam terhadap penurunan kadar asam urat darah, itu dapat dibandingkan dengan cara membandingkan hasil rata-rata A1, A2, dan A3 dengan hasil rata-rata A4, A5, dan juga A6. Jadi yang di time series eksperimen ini cuma ada satu kelompok saja. Sehingga inilah yang menjadi kelemahan dari penelitian tipe time series eksperimen ini. Di mana ada kemungkinan bahwa perubahan asam urat tersebut bisa jadi bukan karena terapi Seragam, tetapi karena ada faktor lain. Kan yang diamatin cuma ini. Jadi kalau misalnya yang ini dia melakukan terapi lain di luar terapi Seragam yang tidak kita ketahui, maka bisa jadi itu yang mempengaruhi hasil asam uratnya. Kenapa bisa bukan karena terapi Seragam tadi, bisa jadi karena selama pengukuran, baik sebelum dan juga sesudah, kelompok tersebut bisa mendapatkan paparan-paparan faktor yang bisa mempengaruhi kadar asam uratnya. Misalnya sebelum terapi, eh, karena tahu dia mau diukur, maka dia menghindari makanan-makanan yang bisa meningkatkan asam uratnya. Kemudian dia diterapi. Setelah diterapi dia merasa enakan, terus dia makan lebih banyak deh makanan-makanan yang bisa meningkatkan kadar asam urat. Jadinya yang di sini kadarnya akan rendah sekali, dia diterapi, tetapi setelah diterapi kadarnya malah tinggi atau bisa jadi sama saja dengan kadar sebelumnya, karena pola makan yang sebelum terapi, selama pengukuran, sama pola makan sesudah terapi itu berbeda. Gitu. Kemudian yang lain itu ada yang namanya equivalent time samples design. Yang ini mohon maaf saya belum sempat masukkan di slide-nya. Equivalent time samples design. Di equivalent time samples design ini, biasanya rancangan ini untuk menggantungkan randomisasi apabila kita menggunakan subjek yang sama dan menempatkan perlakuan kontrol secara bergantian dan kelompok uji dalam periode waktu tertentu. Harapannya ketika kita melakukannya bergantian, maka faktor dari luar baik sebelum maupun sesudah perlakuan dapat diwakili atau dimanifestasikan dengan penempatan tersebut. Untuk lebih gampangnya seperti ini. Bayangannya adalah ada perlakuan, kemudian diukur, kemudian tidak diberi perlakuan, lalu diukur lagi,
Lalu dia diberi perlakuan lagi, diukur lagi, kali tidak diberi perlakuan, dan diukur. Jadi ada 4 data. Perlakuan uji kadang ada, kadang tidak ada secara berurutan untuk mengetahui perbandingan efek diberi perlakuan dengan tidak diberi perlakuan. Nanti akan dibandingkan rata antara A1 dan A3, ini yang sama-sama diberi perlakuan, dan juga rata antara pengukuran A2 dan juga A4. Ini adalah saat-saat ketika tidak diberikan perlakuan. Contohnya adalah, supaya lebih jelas, seperti ini. Oke. Sebuah penelitian eksperimental untuk mengetahui apakah daun daun tanaman A itu dapat menyembuhkan penderita anemia atau kurang darah. Maka, sekelompok penderita anemia diberikan seduhan daun A. Itu adalah perlakuannya 3 kali sehari dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi diminumin terus selama 3 bulan. Kemudian kadar Hb-nya diukur. Itu menjadi nilai A1. Setelah itu, 3 bulan kedua, setelah diberi seduhan, eh, seduhan daunnya itu dihentikan. Kemudian setelah dihentikan selama 3 bulan, setelah dihentikan 3 bulan, diukur lagi berapa kadar Hb-nya. Itu menjadi data A2. Setelah ini kan tadi 3 bulan nih berhenti. Setelah 3 bulan berhenti, diukur kadarnya, pasien diberikan lagi seduhan obat atau daun A tersebut. Selama 3 bulan lagi. Setelah 3 bulan, diukur lagi berapa kadar Hb-nya, itu menjadi A3. Kemudian diulangi lagi 3 bulan ke selanjutnya dia di-off-kan. Di sini dia di-off-kan 3 bulan, kemudian diukur lagi kadar Hb-nya itu menjadi data A4. Jadinya ada 2 siklus pengukuran. Untuk menilai apakah daun tanaman A itu mempunyai efek meningkatkan kadar Hb, maka yang kita bandingkan adalah berapa nilai A1, rata A1, dan rata A3 dibandingkan dengan rata A2 dan juga rata A4. Gitu. Ini adalah namanya equivalent time samples design. Ini adalah contoh penelitian untuk kuasi eksperimental. Jadi tadi ada 3 macam rancangannya. The randomized control group pretest post-test design. Yang pertama, kemudian ada time series experiment, ini yang kedua, dan yang ketiga ada equivalent time samples design. Yang keempat, yang ketiga. Itu adalah contoh dari penelitian atau rancangan penelitian baik yang dia pre-eksperimental, true eksperimental, sama yang kuasi eksperimental. Oke. Ini nanti ada ralat, jadi yang rancangan eksperimen Salomon sama factorial design ini masuk dalam contoh rancangan yang true eksperimental. Oke, apa sih kelemahan penelitian eksperimental? Kelemahannya adalah pada penelitian eksperimen itu tidak ada jaminan bahwa perlakuan yang kita berikan itu satu-satunya faktor yang dapat menimbulkan perbedaan antara hasil tes pertama sama hasil tes kedua. Karena ada kemungkinannya probable error atau kemungkinan terjadinya kesalahan. Biasanya kesalahan terjadi pada uh, history, nih kayak gini, history. Jadi T2, hasil pengukuran T2 itu lebih baik daripada T1, bukan karena sudah diberi perlakuan, tetapi misalnya karena selama mendapatkan perlakuan, sebagian besar subjek mendapatkan situasi yang menyenangkan. Contohnya misalnya untuk mengukur apakah suplemen A bisa
meningkatkan bisa mendongkrak kejadian insomnia pasien gitu. Tetapi ternyata selama pengukuran 3 bulan itu pasiennya memang lagi happy, pekerjaannya lagi bagus, lagi baru dapat pacar dan sebagainya, sehingga kadarnya atau insomnianya akhirnya setelah diukur selama 3 bulan, akhirnya insomnianya menurun, tapi bukan karena dia minum suplemen tersebut, tapi sebenarnya karena dia memang lagi happy, sehingga dia nggak insomnia. Atau bisa juga karena maturation. Maturation itu apabila kadar T2 lebih baik daripada T1, bukan karena perlakuan, tetapi karena pasiennya menjadi lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Misalnya perlakuannya kita bandingkan atau kita lakukan jangka panjang pada anak-anak. Anak-anak yang rentang usianya mepet banget nih antara dia eh, usia yang belum bertanggung jawab sama usia yang menjadi lebih bertanggung jawab. Misalnya di antara dia SD, terus kemudian dia pindah menjadi SMP. Misalnya nih contohnya, kita mau lihat apakah seorang anak itu dia bisa patuh nggak menggunakan insulin sendiri pada anak-anak yang menderita diabetes mellitus tipe 1. Dia kan harus suntik sendiri tuh, dia harus suntik insulinnya sendiri. Kita mau lihat faktor apa sih yang mempengaruhi dia em, atau misalnya kita beri perlakuan, apakah perlakuan itu bisa meningkatkan kepatuhan si pasiennya. Kita amatilah selama 2 tahun misalnya. Dan ternyata selama 2 tahun itu, si anak ini udah berpindah nih dari yang sebelumnya dia SD, sekarang dia menjadi SMP. Sehingga ada perbedaan kematangan cara berpikir. Sehingga bisa jadi eh dia menjadi lebih patuh pakai insulin bukan karena treatment yang kita berikan sebagai apoteker, tetapi lebih karena dia sudah lebih sadar atau sudah lebih dewasa dan bertanggung jawab terhadap pengobatannya. Kemudian ada testing effect. Testing effect itu nilai T2 itu lebih baik daripada T1 bukan karena perlakuan X, tapi karena pengalaman dikenai T1. Jadi maksudnya eh tadi sih yang pretest postes gitu. Dia tahu bahwa waktu T1, oh dia akan diukur kadar gula darahnya dalam rentang waktu setiap 3 bulan misalnya, atau setiap 2 bulan. Tadi rancangannya kalau dia time series. Setiap 2 bulan dia bakal diukur nih berapa kadar tekanan darah, berapa kadar asam uratnya. Maka untuk dia diukur lagi ke T2, dia udah tahu nih, oh kira-kira minggu depan atau bulan depan saya akan diukur nih berapa kadar asam uratnya. Supaya hasilnya baik, maka mulai dari sekarang saya diet deh, saya nggak makan makanan yang bisa meningkatkan kadar asam urat. Akhirnya T2-nya bagus, tapi bukan karena obatnya, tapi karena pengalaman waktu tesnya menyebabkan pasiennya tahu apa yang harus dilakukan di tes yang kedua. Problem error yang selanjutnya itu adalah changing effect of instrumentation. Jadi, setiap perubahan pada tes, cara penskoran, waktu penyelenggaraan, dan lain-lain dapat menimbulkan perbedaan antara kadar T1 dan T2. Misalnya, pada waktu pemeriksaan awal, kalian mau mengukur kualitas hidup pada pasien yang diberikan hmm, intervensi tertentu. Sebelum diberikan intervensi sama sesudah diberikan intervensi, kalian mengukur kualitas hidupnya. Waktu sebelum diberikan intervensi, pasiennya masih senang, masih happy. Dia lagi happy tuh waktu kita kasih kuesioner. Tetapi ketika setelah kita kasih intervensi, terus kita kasih lagi kuesioner untuk mengukur kualitas hidup selanjutnya, ternyata si pasiennya itu lagi bete, misalnya lagi pekerjaannya lagi nggak baik, kuliahnya lagi nggak baik, situasinya lagi nggak baik. Akibatnya penurunan kualitas hidupnya bukan karena atau perubahan kualitas hidupnya sebenarnya bukan karena intervensi kalian gagal, tapi lebih karena ya situasi moodnya waktu dia diukur kedua lagi nggak baik. Makanya itu pentingnya untuk menjaga situasi antara pengukuran 1 sama pengukuran 2 itu situasinya sama. Terlebih kalau dia pakai manusia. Error selanjutnya adalah statistical regression. Itu biasanya apabila kalau dibandingkan T1 dan T2 adalah kelompok yang ekstrim, sehingga tidak ada perbedaan antara T1 dan T2. Jadi kelompoknya kurang homogen. Jadi mau T1 sama T2 kadarnya terlalu fluktuatif, sehingga ketika dirata-rata dibandingkan tidak ada perbedaan. Karena si kelompoknya tadi kurang homogen gitu. Kemudian selection bias and mortality. Jadi perbedaan yang ada disebabkan karena sifat-sifat yang tidak terkontrol yang berkaitan dengan subjek yang tidak mengambil kedua tes. Jadi
biasanya pada kelompok kontrol gitu. Dia nggak dapat T1 dan T2, akhirnya harusnya dia misalnya dia masuk dalam kelompok tersebut, tapi karena dia meninggal, akhirnya dia tidak dapat menjalani tes, tapi datanya udah keburu masuk. Dia sudah sempat T1 tapi nggak sempat T2. Atau eh, dalam pemilihan sampelnya kita bias, harusnya dia masuk sampel, tapi karena kita kasihan dia keluarga, atau kasihan dia kemungkinan bisa nggak patuh, makanya kita exclude. Akhirnya data T1 sama T2-nya jadinya nggak pas. Gitu. Oke, ini untuk penelitian eksperimental. Untuk penelitian eksperimental dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke metode sampling? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita next ke materi selanjutnya. Tugas kalian setelah kalian mendapatkan materi tentang ancaman eksperimental ini, karena kalian pasti semuanya rata-rata eksperimental. Sorry, kalau misalnya ada yang eksperimental, misalnya menggunakan tikus, maka kalian sudah harus bisa menentukan nih, kalian masuknya eksperimental yang rancangan penelitiannya yang seperti apa. Tapi kalau misalnya kalian masuk observasional, berarti pakai cara yang kemarin. Observasionalnya masuk yang mana? Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita mau bicara tentang metode sampling dan juga jumlah sampel. Ada beberapa pengertian ada beberapa pengertian yang sering disebutkan ketika kita membicarakan atau menghitung terkait metode sampling dan jumlah sampel. Pengertian pertama adalah populasi. Populasi itu ada individu-individu yang karakteristiknya hendak kita teliti. Dan satuan tersebut dinamakan unit analisis. Satuannya bisa berupa orang-orang, atau institusi-institusi, atau benda-benda. Oke. Sementara sampel itu adalah sebagian dari populasi yang kriterianya hendak diteliti. Sampel yang baik, maka kesimpulannya itu tidak hanya bisa dikenakan pada sampel, tetapi dapat digeneralisasikan ke si populasi. Maka sampel itu bersifat representatif atau dapat menggambarkan karakteristik dari si populasi. Oke. Teknik sampling uh, atau teknik pengambilan sampel adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel tadi sudah dikatakan bahwa dia merupakan sebagian dari populasi yang kemudian diteliti, diberikan perlakuan, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang sudah ditarik itu kemudian digeneralisasikan atau diterapkan di populasi yang lebih besar tersebut. Apa sih, kenapa sih kita harus sampling? Gitu, manfaatnya apa sih? Kita bisa menghemat biaya penelitian yang dikeluarkan, karena kan jumlah sampel atau jumlah yang diperlakukan akan lebih kecil, kemudian menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, karena semakin banyak, eh, karena lebih fokus, dan juga memperluas ruang lingkup penelitian.
Cara-cara teknik sampling itu boleh dilakukan apabila satu populasinya itu bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Apabila populasinya bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkannya dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Contohnya, tadi kita mau mengamati kadar hipertensi pada kelompok pasien. Dia akan homogen apabila populasinya atau semua sampelnya itu pasien hipertensi yang sama-sama mendapatkan obat dari dokter. Dia terus sama-sama di terapinya di rumah sakit atau puskesmas yang sama. Karena kadang-kadang beda rumah sakit, beda puskesmas, beda obat yang bisa digunakan. Kemudian kalau misalnya heterogen, sorry, kita masih balik ke homogen tadi. Terus kita tidak melibatkan pasien yang gagal ginjal. Kita tidak melibatkan ibu hamil. Kita tidak melibatkan pasien-pasien lain yang mungkin bisa menyebabkan tekanan darahnya lebih tinggi daripada pasien yang hanya hipertensi saja. Kalau misalnya populasinya heterogen, berarti sama-sama pasien hipertensi, tapi kita libatkan yang gagal jantung, kita libatkan yang gagal ginjal, kita libatkan pasien yang sedang hamil, yang mana secara patofisiologi uh, kondisi yang menyebabkan hipertensinya berbeda sehingga tingkat nilai normal hipertensinya bisa berbeda-beda, terapinya pun berbeda. Gitu. Sehingga ketika terapkan obat herbal A untuk menurunkan tekanan darah, hasilnya tidak dapat digeneralisasikan karena sampelnya terlalu beragam, terlalu heterogen. Ini adalah teknik sampling. Rambang ini artinya random atau acak. Ada random sampling sama non-random sampling. Kalau random sampling ada acak sederhana, ada sistematis, ada acak proporsional, ada acak bertingkat, dan juga ada cluster. Kalau non-random sampling ada purposive sampling, ada snowball, terus ada kuota sampling, ada juga accidental sampling. Oke, rambang sederhana itu bahasa Inggrisnya simple random sampling, terus ada systematic random sampling, area random sampling, kemudian double random sampling, dan cluster. Oke. Kita bicara dulu dari random sampling. Random sampling adalah teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Sampel yang diperoleh diharapkan menjadi sampel yang representatif. Ada beberapa cara untuk random sampling. Yang pertama adalah teknik sampling secara acak sederhana atau simple random sampling. Teknik ini atau cara ini digunakan jika berdasarkan kriteria tertentu populasinya dianggap homogen. Biasanya, yang paling populer dipakai dalam proses penarikan atau proses teknik sampling acak sederhana ini adalah dengan cara undian. Biasanya kita buat ada daftar atau kerangka sampel dari seluruh unit populasi. Misalnya kita punya populasi di puskesmas, kita tahu ada 200 pasien, kita sudah punya namanya, maka kita urutkan pasien tersebut dari nomor 1 sampai nomor ke-200. Kemudian pengambilan sampelnya kita ambil dengan melakukan undian atau lotre, ataupun dengan cara yang misalnya kalian ada di program komputer gitu, itu juga bisa. Jadi pakai dengan tanpa ada pola tertentu, maka kita ambil sampel nomor berapa saja yang akan kita jadikan sampel. Untuk melakukan hal ini, maka penelitinya harus tahu dulu jumlah respondennya yang ada berapa. Kalau misalnya kita nggak tahu, maka kita nggak bisa ngambil secara acak begitu. Penelitian ini memiliki bias terkecil dan generalisasi yang cukup luas. Tapi kelemahannya adalah karena tadi kita ngambilnya acak, acak banget, maka ada kemungkinan sampelnya dapat menyebar pada jarak yang sangat jauh. Misalnya tadi bisa jadi kita ambil nomor 1, nomor selanjutnya baru ada di nomor 30. Jadi cukup jauh begitu. Sehingga atau dia malah mengumpul di daerah tertentu karena tadi kita ngambilnya acak atau undian, bisa jadi dapat nomornya 1, 15, terus selanjutnya 24, 27, 29 begitu. Yang terlalu dekat dia berkumpul di area pasien nomor tertentu. Ini adalah yang acak sederhana.
Syaratnya untuk acak sederhana itu adalah ukuran populasinya harus terhingga, jadi harus ada datanya. Terus anggota populasinya harus homogen, punya karakteristik sama. Kalau punya karakteristik beda-beda, maka sampelnya tidak dapat diambil secara acak. Cara lain selain pakai undian adalah menggunakan tabel bilangan acak. Kalau systematic random sampling itu pada dasarnya sama dengan simple random sampling, tetapi bedanya adalah hanya pada penerapan urutan nomor sampel. Pada systematic random sampling, yang dipilih secara acak hanya nomor sampel urutan pertama. Jadi misalnya kita ngambil nih urutan pertama, nomor 15. Sedangkan nomor sampel kedua dan seterusnya ditentukan dengan secara sistematik dengan meloncat sebesar kelipatan angka. Jadi misalnya nih, eh, tadi nomor pertama adalah nomor 15. Jumlah sampelnya adalah 100 100 sampel. Maka kita ukur kita mau selang berapa untuk mengambil sampel selanjutnya. Misalnya kita maunya selang 5 gitu. Berarti nomor selanjutnya setelah 15 adalah 20, nomor selanjutnya 20 tambah 5 adalah 25 dan seterusnya. Kalau misalnya ternyata eh, sampai ke nomor 100 kita belum dapat jumlah total sampel yang kita inginkan, maka kita ulangi lagi tapi dari nomor 15 tapi kita kurangi ke belakang. Jadi 15 kurang 5 terus dapatnya 10, 10 kurang 5 dapat 5 dan sebagainya. Gitu. Jadi bayangannya kalau kalau yang sampling, sorry. Nah, contohnya adalah seperti ini. Eh, Jarak intervalnya itu ditentukan angka pembaginya atau dapat menggunakan dasar urutan abjad. Syarat yang perlu diperhatikan adalah kita punya daftarnya dan sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya tapi bisa menimbulkan bias. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya ada satu populasi anggotanya ada 500. Maka berdasarkan perhitungan sampel sampel yang kita butuhkan adalah 50. Kita hitung nih, kita kasih semua individunya sampai 500. Kemudian dibuat interval dengan pada nomor-nomor anggota populasi. Misalnya intervalnya tadi ada 500, kita butuhnya 50, 500 per 50 dapatnya 10. Berarti kita loncat setiap 10 angka. Sehingga diperolehnya 50 kan, 50 sampel sesuai angka yang kita inginkan. Apabila ternyata kita ambil nomor awal secara acak, kita ambil nomor awal dapatnya nomor ke-7, maka sampel pertama adalah nomor 7, sampel yang kedua itu adalah nomor 17, sampel yang ketiga adalah 17 tambah 10 berarti 27, sampel selanjutnya adalah 27 tambah 10, 37 sampai seterusnya dapat angka 50 sampel. Kalau misalnya sampai ke angka 500 nggak dapat 50 gimana? Misalnya kurang satu. Maka tadi nomor 7-nya kita kurangin 10 supaya dapat satu nomor lagi. Begitu. Selanjutnya adalah teknik sampling secara acak profesional atau stratified random sampling. Stratified random sampling ini apabila populasinya terdiri dari subpopulasi-populasi tertentu. Jadi ada kelompok-kelompok kecil. Maka sampel penelitiannya ambil dari setiap subpopulasi. Cara pengambilannya bisa secara undian maupun bisa secara sistematis. Yang selanjutnya adalah teknik sampling secara rambang bertingkat atau stratified sampling. Ini dilakukan apabila tadi kan ada subpopulasi-populasi, ada kelompok-kelompok kecilnya. Apabila kelompok-kelompok kecilnya bersifatnya bertingkat. Kalau bersifatnya bertingkat, maka cara pengambilan sampel sama dengan cara teknik sampling secara profesional. Biasanya, teknik ini digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian-pembagian elemen populasi ke dalam berbagai strata. Biasanya, sampling ini digunakan misalnya kita mau meneliti um, pengetahuan anak SMP terhadap
menstruasi misalnya kayak gitu. Kita pengen tahu pengetahuan anak SMP terhadap pengobatan menstruasi. Anak SMP itu ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Kita pengen tahu respondennya seberapa masing-masing responden tersebut. Kenapa kita stratified? Karena yang kelas 3 mungkin sudah dapat pengetahuan yang lebih tentang menstruasi dibandingkan kelas 1. Nggak bisa kita sehingga populasinya menjadi nggak heterogen kalau kita campur adukan. Maka kita buat stratified. Ini caranya adalah pertama kita mengidentifikasi dulu karakteristik umum dari anggota populasi. Kemudian kita tentukan stratanya. Tadi kita identifikasi, oh di SMP itu ada kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian kita tentukan stratanya. Berarti ada kelompok 1, kelompok kelas 1, kelompok kelas 7 ya kalau sekarang. Kelompok kelas 7, kelompok kelas 8, kelompok kelas 9. Kemudian setelah ditentukan stratanya, baru kita ambil nih dari kelompok itu kita ambil sampel yang mewakilinya. Biasanya di tahap ini pengambilannya dilakukan secara acak. Makanya namanya menjadi stratified random sampling. Kita lakukan secara acak seperti tadi penjelasan yang pertama. Agar jumlah sampelnya berimbang, maka biasanya sama peneliti yang diambil dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu jumlahnya akan sama. Teknik ini juga bisa digunakan kalau misalnya kita melakukan penelitian di satu wilayah, misalnya Kalimantan Timur begitu. Tapi kan karena Kalimantan Timur itu banyak kabupaten-kabupatennya atau kota madianya, maka setiap kota madia kita lakukan sampling. Setiap daerah kabupaten atau kota madia kita ambil berapa sampel. Ini contohnya ada populasi 900 orang, dibagi jadi 3. Ada eh, orang dengan golongan 2, eh, misalnya ini PNS gitu. Ada PNS golongan 2, ada PNS golongan 3, ada PNS golongan 4. Maka yang golongan 2 kita ambil 300 orang, golongan 3 300 orang, 4 kita 300 orang, terus kita tentukan jumlah sampelnya, ternyata kita butuhnya 270, lalu dari masing-masing golongan kita pilih secara acak supaya masing-masing dapat 90 orang. Kemudian ada juga yang namanya teknik sampel secara cluster atau cluster sampling. Cluster sampling itu digunakan jika populasi kita sifatnya heterogen. Dalam hal ini ciri-ciri populasinya tidak sama dan terdiri dari kelompok-kelompok. Atau ini, ada kalanya peneliti itu nggak tahu karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasinya tersebar di wilayah yang sangat luas. Dan dia cuma bisa menentukan sampel wilayah saja. Maka teknik ini dinamakan cluster sampling atau nanti namanya multi-stage sampling. Pada cluster sampling ini dilakukan 2 randomisasi. Randomisasi yang pertama adalah dari seluruh cluster diambil secara random, kemudian cluster yang terpilih diambil lagi unit populasinya secara random. Keuntungan dari cluster sampling itu adalah penyebaran unit populasi itu dapat dihindari, tidak diperlukan daftar, kita nggak perlu buat daftar seperti tadi yang simple random sampling dari seluruh unit populasi, tapi cukup kita punya sampling frame atau rencananya dari satu wilayah itu mau kita sampling berapa orang. Seperti itu. Kita cukup punya itu saja. Tapi kelemahannya karena dia dalam satu wilayah, maka sulit untuk dapat wilayah yang heterogenitasnya benar-benar sama. Itu bisa jadi wilayah A itu heterogen, wilayah B itu lebih homogen. Caranya adalah elemen-elemen dalam populasi tadi misalnya di Kalimantan Timur gitu dibagi menjadi klaster-klaster atau kelompok. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan ada juga kelompok yang homogenitasnya. Sampling ini biasanya mudah, murah, tetapi tidak efisien dalam hal ketepatan dan juga tidak umum untuk dilakukan. Oke, itu sampai ke uh, Jadi kalau yang di cluster sampling itu misalnya kita tadi sudah membagi ada populasi heterogen, kita membagi menjadi 18 cluster atau 18 area. Kemudian dari 18 cluster itu kita pilih secara random kelompok yang kita jadikan
diberikan untuk populasi. Lalu dipilihlah 4 area yang sama-sama heterogennya. Nah, setelah dipilih 4 area yang sama-sama heterogennya, dari 4 area tersebut barulah kita lakukan simple random sampling untuk mendapatkan sampel-sampel yang dibutuhkan. Oke. Selanjutnya masuk ke non-random sampling. Oke. Non-random sampling ini, kalau misalnya penelitiannya kita milihnya berdasarkan tujuan tertentu. Yang paling terkenal, yang paling banyak digunakan adalah purposive sampling, di mana subjeknya kita pilih berdasarkan kriteria spesifik yang sudah ditetapkan peneliti berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kalau mau melakukan purposive sampling, kita harus identifikasi dulu semua karakteristik populasi dengan cara mempelajari hal yang berhubungan dengan populasi. Setelah itu, baru kita tetapkan siapa saja yang jadi anggota populasi berdasarkan sampel penelitiannya. Jadi, kalau purposive sampling itu berdasarkan pertimbangan pribadi peneliti, siapa yang saya pilih dan siapa yang tidak saya pilih. Itu yang purposive. Biasanya ini untuk yang pakai rekam medis, kadang-kadang pakai ini. Jadi dia memilih berdasarkan kriteria yang mau kita pilih sebelumnya. Jadi kita cuma pilih wanita maksudnya, sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Kalau non-random sampling yang kedua adalah snowball sampling atau penarikan sampel secara bola salju. Biasanya, proses pengambilan sampel ini adalah sambung menyambung informasi dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu unit ke unit yang lain sehingga didapatkan unit yang banyak. Biasanya ini dilakukan dengan penelusuran sampel pertama. Misalnya, kalian pengen meneliti kualitas hidup dari wanita tunasusila. Kan sulit tuh untuk mencari wanita tunasusila-nya, apalagi sekarang tidak ada em, suatu lokalisasi gitu, lokalisasi tertentu untuk wanita tunasusila. Sehingga sulit untuk mendeteksi di mana ya wanita tunasusila itu berada. Yang bisa kita lakukan adalah kita cari dulu satu orang wanita tunasusila. Misalnya udah kita dapat, kita ambil informasinya, kita ukur kualitas hidupnya, terus kita tanya, siapa lagi ya temannya yang sama-sama wanita tunasusila yang kira-kira berkenan kita libatkan dalam penelitiannya kita. Oh, nanti orang pertama ini akan bilang, oh ada teman saya, alamatnya di sini, sebentar saya hubungi. Nah, kita menujulah ke sampel yang kedua. Nanti dari sampel yang kedua kita tanya lagi, kira-kira dia rekomendasikan siapa. Terus sampai akhirnya kita dapat jumlah sampel sesuai yang kita inginkan. Sehingga seolah-olah terjadi efek bola salju. Cara yang ketiga untuk non-random sampling adalah kuota sampling. Jadi penarikan sampel secara jatah. Biasanya dilakukan ini dengan cara pertama-tama mendapatkan, bentar ya, oke, tetapkan besarnya jumlah sampel yang diperlukan. Biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan proses pengumpulan data, kemudian ditentukan banyaknya jatah atau quorum, maka jatah tersebut yang dijadikan dasar untuk mengambil unit sampel yang diperlukan. Anggota populasi manapun yang akan diambil tidak menjadi masalah, yang penting sudah ditentukan. Misalnya nih, kita mau meneliti uh, efektivitas terapi A, efektivitas terapi antibiotik pada pasien HIV selama 2 tahun terakhir. 2 tahun itu adalah kuotanya. Jadi dalam 2 tahun itu populasi manapun terserah yang kita masukin, yang penting dia pasien HIV, kita mau lihat efektivitas terapi antivirusnya. Kayak gitu. Itu kuota. Kalau accidental sampling atau convenient sampling, ini metodenya yang paling mudah, jadi cukup mengambil siapa saja yang kebetulan ditemui oleh observer di lapangan sesuai dengan kebutuhan studi. Dalam penelitian bisa saja terjadi diperolehnya sampel yang tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengambilan data dilakukan. Contohnya misalnya, kalian lagi meneliti di puskesmas untuk meneliti kepuasan pasien terhadap layanan kefarmasian. Ya udah, kalian ketemunya pasiennya siapa yang ada di situ yang lagi ngambil obat, itulah yang kalian serahkan kuesionernya. Itu namanya accidental sampling atau convenient sampling.
Terus kita masuk ke penetapan jumlah sampel. Berapa banyak sih jumlah sampel yang dinyatakan memenuhi syarat untuk penelitian? Dan apa saja harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah sampel? Yang pertama, masing-masing buku itu berbeda. Ada beberapa pertimbangan. Yang perlu dipertimbangkan pertama adalah sejauh mana homogenitas populasinya. Jika populasinya 100% homogen, maka besarnya sampel itu tidak menjadi persoalan. Misalnya untuk menentukan golongan darah, gitu. Namun kalau populasinya kurang homogen, ada banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hasil, maka jumlah sampelnya itu harus dipertimbangkan. Apakah sampel memenuhi jumlah minimum untuk analisis statistik itu juga perlu dipertimbangkan. Karena kalau jumlah sampelnya terlalu sedikit, seringkali analisis statistiknya hasilnya tidak dapat dipercaya atau tingkat kepercayaannya rendah gitu. Ukuran sampel, kalau secara kuantitatif itu dapat ditaksir dengan akurat berdasarkan analisis yang dilakukan. Jadi kita tentukan mau pakai metode statistik apa, eh, tingkat kepercayaannya mau berapa, kesalahan random yang masih bisa ditoleransinya berapa, berapa besar kekuatan penelitiannya. Kalau kualitatif, biasanya ukuran sampelnya harus cukup besar supaya data yang diperoleh itu cukup datanya atau informasinya cukup variatif, cukup kaya, sehingga dapat meliputi semua dimensi yang mau diteliti. Umumnya biasanya sekitar 40 responden. Jarang banget yang lebih dari 200 responden untuk penelitian kualitatif. Oke. Sampel size atau besar sampel itu bergantung pada pertimbangan si representatifnya atau pertimbangan sampelnya. Kemudian adanya sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menentukan batas maksimal dari besarnya sampel. Misalnya, kita penelitian di rumah sakit. Rumah sakitnya punya kebijakan, oh hanya boleh mengumpulkan atau hanya boleh mengumpulkan pasien saya sebesar berapa orang. Ya, sudah itu menjadi dasar kita, menjadi batas maksimal kita untuk mengumpulkan sampel di rumah sakit tersebut. Kemudian selanjutnya paling sering digunakan itu adalah pertimbangan analisis dan juga kebutuhan rencana analisis yang akan menentukan besar sampel minimalnya. Untuk analisis statistik yang perlu diperhatikan adalah tingkat kemaknaan statistik atau alfanya, terus besarnya nilai statistiknya atau satu kurang beta, terus besarnya pengaruh variabel terhadap efek, proporsi efek pada populasi tidak terpapar, itu untuk studi kohort, proporsi paparan pada populasi normal, itu untuk kasus case control, kemudian perbedaan ukuran sampel antar kelompok studi yang dikehendaki. Biasanya, nilai alfa dan juga nilai beta itu berdasarkan pertimbangan resiko yang masih dapat diterima dari penelitian. Yang umum dipakai adalah 0,05. Apa kalian mau lebih penelitiannya lebih kalau misalnya kira-kira resikonya eh, besar, maka biasanya kita ambil 0,05. Tetapi kalau misalnya kita yakin bahwa sampel kita homogen, resikonya kecil, kita bisa sampai tingkat kepercayaan yang paling kecil yaitu 0,01 atau 0,001. 0,05 ini berarti tingkat kepercayaannya 95%, yang ini 90 ya 99, lalu ada 99, sekian gitu. Biasanya besar pengaruh variabel bebas terhadap efek itu ditentukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Sebelumnya besarnya pengaruh variabel bebas terhadap deltanya itu berapa? Itu yang bisa kita jadikan untuk dasar perhitungan sampel. Dasar dulu. Nah, ini adalah eh, contoh-contoh beberapa rumus yang biasanya digunakan untuk penelitian berdasarkan jenis penelitiannya. Kalau penelitiannya adalah deskriptif kategori, penelitiannya jenis masalahnya adalah deskriptif secara kategori, maka ini rumus sampelnya. Kalau deskriptif numerik, ini rumusnya dan sebagainya. Kalau misalnya analisis, berarti ini adalah rumus untuk menentukan jumlah sampelnya. Untuk menentukan ini penelitian kalian masuk yang mana, nanti akan dijelaskan di penelitian di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Oke, ini adalah nilai alfa dan juga beta. Jadi kalau misalnya tingkat errornya adalah 0,05, maka nilai Z-nya nanti untuk perhitungan sampel yang ini, nilai Z-nya, ini ada nilai Z kan, nilai Z alfanya itu di angka 1,645. Tergantung dia penelitiannya satu arah atau dua arah. Satu arah itu berarti uh, faktor ini, faktor A itu mempengaruhi hasil B. Tetapi kalau dua arah berarti A bisa mempengaruhi B dan sebaliknya B juga bisa mempengaruhi A. Itu adalah dua arah. Oke. Jadi tadi udah dikatakan penentuan jumlah sampel itu berdasarkan sumber data yang digantungkan, terus tadi rumah sakit tentukannya berapa, terus dari kebutuhan rencana analisis. Jadi kita harus tentukan angka perkiraan dari proporsi yang mau diukur. Misalnya penelitian penyakit jantung koroner ditetapkan proporsinya kira-kira kita dapat mengukur 50% populasi. Itu kita tentukan bisa dari data ataupun dari penelitian sebelumnya. Baru tingkat kepercayaan penelitiannya bisa 5%, bisa 1%. Derajat kepercayaannya, confidence intervalnya bisa 95%, bisa 99%. Umumnya yang dipakai adalah 5%, untuk derajat kepercayaan 95%. Baru kita hitung jumlah atau besar sampelnya. Ini adalah formula, salah satu formula yang paling umum digunakan. D ini adalah penyimpangannya. Tadi yang kita mau tuh tingkat kesalahan kita mau berapa tuh? 0,05 atau sampai ke lebih spesifik lagi 0,01. Kemudian Z-nya adalah nilai ST normal. Biasanya standar deviasi normal pada 1,96 atau 2,58. P-nya itu adalah proporsi sifat tertentu yang terjadi pada populasi. Biasanya kita dapatkan dari penelitian sebelumnya. Proporsinya berapa? Angka kejadiannya berapa? Kalau tidak diketahui, P-nya kita masukkan angka 0,05. Nilai Q ini didapat dari 1 kurang P. Jadi kalau misalnya kita tentukan 0,05 berarti 1 kurang 0,05. N yang kecil itu adalah besarnya populasi yang sudah kita ketahui. N yang kecil itu adalah besarnya sampel yang akan kita dapatkan hasilnya. N yang besar ini adalah besarnya populasi yang sudah kita ketahui. Nanti kita masukkan angka-angkanya semua, nanti akan ketemu nilai N atau jumlah sampel yang kita butuhkan berapa. Contohnya seperti ini. Penelitian tentang status gizi anak balita di Kelurahan X dengan jumlah sampelnya atau populasinya adalah 923.000 anak. Prevalensi gizi kurang tidak diketahui. Tentukan besar sampel yang harus diambil jika dikehendaki derajat kemaknaannya adalah 95% dengan estimasi penyimpangannya 0,05. Berarti estimasi penyimpangan tadi kita masukkan angkanya di D. Terus derajat kemaknaannya ini di 1,96 karena 95%. Tadi 95% berarti 0,05. Derajat kemaknaannya bisa kalau dia dua arah berarti 1,96, kalau satu arah di angka 1,645 yang kita masukkan. Kemudian proporsi atau prevalensi kejadian tertentu tidak diketahui, yang P-nya tidak diketahui, maka kita masukkan 0,05 di sini, dikali Q-nya adalah 1 kurang 0,05, berarti di sini juga 0,05 dibagi N. N-nya yang kita mau cari. Dikali jumlah populasinya adalah 923, berarti di sini kita masukkan 923 kurang N, ini adalah akar nyambung ya. Terus dibagi 923.000 kurang 1. Nanti akan didapat, masukkan angkanya, nanti akan didapatkan N-nya adalah 480 anak. Berarti kita harus mengumpulkan 480 anak untuk menilai status gizi anak balita di Kelurahan X. Kalau populasinya kurang dari 10.000, biasanya rumusnya akan lebih sederhana, di mana besar sampel adalah besar populasi dibagi 1 tambah besar sampel kali tingkat kepercayaan yang diinginkan. Biasanya 0,05 tadi. Tinggal dimasukkan rumusnya berapa. Ini adalah rumus yang paling sederhana banget untuk menghitung jumlah sampel. Dengan catatan kita harus tahu berapa besar populasinya. Makanya nanti kalau kalian melakukan penelitian,
Pada tahap observasi, cari tahu dulu besar populasinya kalian berapa, supaya kalian bisa hitung berapa jumlah sampel yang dibutuhkan. Ini adalah rumus lain, ada rumus Nedor dan juga Cochrane. Terus ini adalah koreksi untuk populasi terbatas, kurang dari 10.000. Ini ada masukkan caranya. Kemudian ini sama tadi udah ya. Kalau populasi kurangnya dari 10.000 ini adalah rumus yang paling simpel, tapi harus tahu besar populasinya berapa. Ini rumus lain juga bisa dipakai. Oke. Kemudian ada juga yang bentuknya pernyataan. Jadi Hare et al. 1998, dia menyatakan bahwa rasio antara jumlah subjek dan jumlah variabel independen dalam analisis multivariat. Multivariat itu apabila banyak variabel yang diteliti, itu dianjurkan 15 sampai 20 subjek per variabel independen. Lalu kalau variabelnya ada, yang model T variabelnya ada 4, berarti 15 kali 4, ya sekitar 60. Gitu. Tapi begitu ada juga beberapa penelitian klinis yang menyatakan jumlah sampelnya minimal adalah 30 subjek. Kemudian bisa juga tentukan sampel berdasarkan tabel Kretsch-G. Ini terbatas apabila jumlah populasinya hanya sampai 2.000 saja. Makin besar populasi, makin kecil presentasi sampel. Ini adalah tabelnya. Jadi misalnya kita tahu populasi kita itu adalah 140, maka dengan tingkat kepercayaan kurang lebih 0,05, derajat kepercayaan 90%, kalau sampelnya kita tahu 200, maka kita harus kalau populasinya kita tahu 200, maka jumlah sampel yang harus kita ambil adalah 132 orang. Kalau kita tahu jumlah sampelnya adalah 500, maka jumlah populasinya 500, maka jumlah sampel yang harus kita ambil adalah 217. Bisa juga pakai nomogram Harry King. Di sini Pak ada nomogramnya untuk menilai berapa sih jumlah sampel yang kita butuhkan. Tapi ini sudah jarang banget untuk dipakai. Kemudian untuk yang pakai hewan, bisa menentukan jumlah subjek eksperimentalnya, preklinisnya pakai rumus Federer. Ini biasanya untuk pakai sampelnya hewan, N kurang 1 kali T min 1 lebih besar sama dengan 15. Sebagai contoh, apabila kalian mau melakukan penelitian menggunakan tikus, ada 5 kelompok perlakuan, misalnya kelompok uji satu, kelompok kontrol negatif satu, kelompok pembanding atau kontrol positif satu, ujinya tadi misalnya 3 dosis gitu. Jadi ada 3 dosis perlakuan, ada kelompok kontrol positif, ada kelompok kontrol negatif, maka ada 5 kelompok. Caranya adalah dimasukkan rumusnya seperti ini. N kurang 1 kali 5 kurang 1 lebih besar sama dengan 15, dihitung N-nya dapat 4,75. Jadi, per kelompok pengujian itu butuh 5 tikus. Tadi ada 5 kelompok pengujian, berarti total hewan yang kalian butuhkan adalah 25 tikus. Itu di luar replikasi. Jadi kalau misalnya ada replikasi lagi, ya ditambah lagi gitu. Biasanya itu di luar replikasi. Atau bisa juga include replikasi karena sudah 5. Biasanya masih ditambahkan dengan plus minus takut hewannya mati, tambahkan 10-20% dari jumlah yang tadi. Supaya kalau misalnya ada yang mati, kalian tidak perlu mengulang. Karena kan harusnya satu kelompok itu jalan penelitiannya barengan. Maksudnya adalah misalnya nih kalian neliti uji ini tadi 5 kelompok perlakuan. Harusnya semuanya jalannya barengan. Supaya waktu perlakuannya sama, situasi perlakuannya sama. Sehingga untuk mengurangi efek dari perlakuan yang berbeda. Oke, ini adalah faktor konversi. Oke, sampai sini dulu karena sudah jam 11. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau misalnya tidak ada, berarti saya kurang satu kali lagi ya kalau nggak salah ya. Kita sudah ketemu berapa kali ya? Iya, Bu, kurang satu kali lagi jam gantinya, Bu. Ya, oke. Berarti nanti kita kurang satu kali lagi. Yang minggu ini kan kalian sudah sama Bunikan ya? Iya, Bu. Nanti carikan waktu lagi satu kali lagi ya untuk kita ketemu lagi untuk menyelesaikan sisanya ini jumlah sampel sama
Metode eksperimen, sama instrumen kalau saya tidak salah. Sorry, bentar. Baik, Ibu. Ya, sama instrumen. Nanti minta tolong carikan satu kali lagi untuk kita bertemu. Setelah itu udah selesai. Oke? Baik, Semuanya Bu. sudah absen? Semuanya sudah absen? Udah ya, karena harusnya absennya udah tutup nih. Tadi saya kasih waktunya kurang lebih 100 menit. Kalau misalnya sudah, nanti slide-nya tolong diingatkan saya untuk kirimkan ke kalian. Baik, kalau misalnya sudah, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya melalui Zoom. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Ibu. Baik, saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.